Teman mantra, segala proses kehidupan para selebritas tanah air selalu aja ada dramanya ya. Pasca diputus cerai oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan beberapa waktu lalu, ternyata ada fakta yang mencengangkan yang membuat publik pun bertanya-tanya. Pasalnya putusan pengadilan sudah menyebut bahwa Vena Melinda dan Ferry Irawan resmi bercerai. Namun karena setelah putusan pihak Ferry maupun Vena tidak lagi hadir dalam pemanggilan untuk pembacaan ikrar, akhirnya putusan tersebut gugur dan hubungan keduanya dinyatakan masih sah sebagai suami istri dalam catatan negara. Waduh, kok bisa? Karena tidak ada yang kasasi, yang setelah banding kan kasasi. Nah ini tidak ada yang kasasi, maka berkekuatan hukum tetapnya di tanggal 13 November 2023. Setelah berkekuatan hukum tetap, maka para pihak dipanggil, ya, baik pihak pemohon maupun termohon, dua-duanya sama-sama dipanggil untuk persidangan ikrar talak di tanggal 30 November 2023. Ya, itu agendanya. Karena sudah ditetapkan di tanggal itu, kedua belah pihak tidak hadir, baik pemohon atau kuasa hukumnya tidak hadir, termohon maupun kuasa hukumnya tidak hadir, maka kan ditambah dengan 14 hari sejak penetapan ikrar talak, bukan 14, ditambah 6 bulan. Jadi sejak penetapan ikrar talak di tanggal 30 November 2023 ditambah 6 bulan kalau yang bersangkutan tidak mengajukan untuk ikrar di masa tersebut, masa 6 bulan tersebut berakhir di tanggal 30 Mei 2023. Kan udah 6 bulan tuh, nggak ada yang hadir, nggak ada yang daftar, nggak ada yang mengajukan untuk permohonan ikrar. Nah, karena sudah masa 6 bulan lewat, maka di tanggal 30 Mei ditunggu 2024 sudah lampau masa 6 bulan, maka dibuatlah penetapan bahwa yang putusan perkara tersebut menjadi gugur karena tidak digunakan hak untuk ikrar talaknya. Karena sudah 6 bulan tidak digunakan hak untuk ikrar talaknya, maka perkara menjadi gugur. Kalau gugur berarti kembali ke seperti semula. Statusnya masih suami istri. Kalau emang udah bersepakat untuk pisah, kenapa sih masih nggak mau untuk sekedar datang dan membacakan ikrar cerainya? Jadi pihak pengadilan kabarnya sudah mengirimkan surat pemanggilan untuk melakukan persidangan pembacaan ikrar. Tapi para termohon dan pemohon gak hadir. Untuk ikrar kan dia dipanggil sudah nih yang waktu sidang pertama. Dikasih waktu 6 bulan. 6 bulan dia kan tidak mohon digelar lagi persidangan untuk ikrar nih. Misal kalau yang mau mah ya, saya mohon untuk dibuka persidangan lagi untuk ikrar talak, kan begitu, yang seyogianya, yang sepatutnya, yang seharusnya. Ini udah enggak selama 6 bulan tersebut, karena dia berarti kan dia tidak menggunakan hak untuk ikrar itu, yang sudah diizinkan oleh pengadilan untuk ikrar talak itu dia tidak gunakan, ya sudah menjadi hak gugur perkaranya gitu. Mengulas lebih jauh, kalau teman mantra ingat, Vena Melinda sempat mengembalikan barang-barang pribadi milik Ferry Irawan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Terus prosesnya kayak gimana ya? Hari ini agendanya adalah pengembalian barang milik Pak Ferry yang ada di rumah Bu Vena ke adiknya Pak Ari namanya. Nah, terkait tanggal 23 Februari yang kita mulai agenda sidang pertama itu, kan kita udah minta surat kuasa, tapi belum ada respon. Terus tanggal 22 Mei
Kita akhirnya kirim surat ke tim kuasa hukumnya Pak Ferry ke Pak Suna. Akhirnya direspon dengan baik, tanggal 17 Juni udah tanda tangan kuasa, dan tanggal 6 Juli hari ini kita akan menyerahkan barang milik Pak Ferry tersebut. Mungkin Vena Melinda udah nggak mau kali ya ada barang-barang milik Ferry yang tersisa di rumahnya. Jadi Vena memilih untuk mengembalikan seluruh barang-barang Ferry dari kediamannya. Jadi penasaran seberapa banyak sih barang-barang Ferry yang ada di kediaman Vena? Akta kelahiran, ada elektronik merek, kacamata, terus ada sweater, ada sepatu, koper, kaos kaki, jas ada 2, celana, ada underwear juga, celana dalam, baju koko, kemeja, celana panjang, terus habis itu topi sama parfum. Udah. Ya, total ada 101 barang. Duh, bener-bener definisi nggak mau ada barang yang tersisa agar kenangan juga sirna ini sih. Ya nggak apa-apa lah ya, tiap orang kan punya cara masing-masing untuk membuat kehidupannya lebih nyaman pasca berpisah. Karena ini kan barang yang memang dibawa sama yang bersangkutan ke rumah. Ya, waktu itu kan karena suami istri pasti ada barang-barang pribadi Ya, yang dibawa. Tapi ada beberapa juga barang yang kayak ikat pinggang sama parfum itu saya kembalikan. Sempat mengalami KDRT yang dilakukan oleh suaminya sendiri, Vena Melinda bukan hanya melaporkan Ferry Irawan ke kepolisian, namun juga rumah tangganya ia selesaikan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sakit tentu dirasakan oleh Vena dan keluarga atas apa yang dilakukan oleh Ferry. Tapi bener nggak sih kalau Vena juga sempat khawatir akan sesuatu? Bila sebetulnya yang saya dari dulu khawatirkan kan adalah satu statement dari salah satu lawyernya yang bersangkutan bahwa saya terancam hukuman 4 tahun kan untuk masalah barang-barang Iya, betul. Sebagai perempuan korban KDRT tentunya pada beberapa bulan yang lalu statement itu cukup membuat saya resah ya. Saya sampaikan kepada kuasa hukum saya bahwa kita mesti melakukan apa nih supaya kita nggak ada drama-drama atau yang nggak ada hubungan sama KDRT. Tapi alhamdulillahnya Allah mempermudah sehingga dari awal kita yang berinisiatif untuk mengembalikan asalkan ada surat kuasa. Tentu nggak mudah bagi para korban KDRT untuk speak up atas apa yang ia alami. Bukan hanya soal nama baik, tapi juga keluarga besar yang tentu disakiti hatinya. Namun Vena Melinda berhasil untuk kembali membangun rasa yakinnya agar segala proses bisa berjalan dengan apa yang menjadi ketetapan hukum. Atas hal tersebut, adakah rasa lega yang dirasakan oleh Vena pasca Ferry Irawan menjalani masa hukuman? Yang pasti saya bersyukur kepada Allah, satu-satu selesai. Vonis dari KDRT akhirnya secara sah dan meyakinkan yang bersangkutan terbukti menerima hukuman 1 tahun. Artinya saya lega di situ bahwa apa yang saya perjuangkan kasus KDRT ada titik terang. Insya Allah untuk cerainya mungkin tinggal beberapa kali sidang ya. 1 bulan artinya saya akan sah menjadi resmi menjadi mantan istri yang bersangkutan. Ya buat saya itu membuat saya pasti akan lebih tenang, lebih fokus bekerja untuk saya pribadi, nggak ada lagi tuduhan-tuduhan karena saya ingin ini aja. Saya ingin hidup tenang sama anak-anak, saya pengen kerja lagi sama seperti dulu. Nah, ngomong-ngomong soal mengembalikan barang-barang Ferry, ternyata di waktu yang sama Vena pun mengembalikan 2 buah cincin yang pernah diberikan oleh Ferry kepadanya. Kenapa sih Mbak Vena? Kok sebegitunya banget? Bener-bener gak mau lagi ada hal yang ngeribetin di kemudian hari? Atau gimana nih ceritanya? Tadi cerita, ini cincin tadi ya. Saya pengen kembali dulu. Meskipun Bang Korban bilang nggak usah, karena dia ada orang tuanya.
saya tidak ingin mengkip cincin ini, cincin hadiah dari Ferry Irawan, hadiah ulang tahun saya yang saya bilang memang belum dilunasi. Jadi saya mau mengembalikan saja. Oh gitu, mau dikembalikan Bu? Di depan teman-teman wartawan saya kembalikan semua yang pernah diberikan Ferry kepada saya. Jadi tidak ada lagi hal-hal yang bisa sekiranya ke depannya akan menjadi masalah, karena saya tidak mau lagi ada masalah. Kasus KDRT sudah clear, Ferry Irawan secara sah dan meyakinkan dihukum 1 tahun atas KDRT secara fisik dan psikis. Tinggal cerainya. Gitu. Jadi tinggal cerainya, insya Allah mudah-mudahan akan segera selesai di pengadilan agama. Dalam proses pengembalian tersebut, rupanya Haryati yang juga ibu kandung dari Ferry Irawan menyaksikan proses tersebut. Sakit tentu juga dirasakan oleh Haryati melihat kisah rumah tangga sang anak berakhir di meja hijau. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Segalanya tentu memiliki perhitungan atas apa yang diperbuat. Tapi yang barang-barang sudah dikasihkan ke Pena, kita tidak ada minta. Penanya sendiri yang ngomong katanya akan dikembalikan yang pemberiannya Ferry. Kenapa harus dikembalikan? Kan itu udah hak miliknya dia. Sebenarnya nggak harus dikembalikan. Mungkin belum puas juga kali nyakitin Ferry.